dalam benak Mahapati Gajah Mada kini mencuat satu pertanyaan. Penyebab macam apa yang telah mengakibatkan orang yang bernama Ajar Wintyasmerti itu terbebas dari kematian? Sebuah anugerah atau sebuah bencanakah yang terjadi itu? Ajar Wintyasmerti yang telah diperkirakan hidup sejaman dengan Prabu Kertanegara masih nampak sangat muda, seperti orang yang baru berusia 30-an tahun, bahkan nampak jauh lebih muda. Tadi aku menanyakan hal itu kepada Nyai Gajah Enggon. Aku tanyakan kepadanya, karena ia adalah cucu Kiai Pawaka. Nyai Gajah Enggon hanya menyebut nama Ajar Wintyasmerti. Jika orang itu adalah orang yang sama dengan orang yang menampakkan wajahnya di hadapanku ketika angin lesos nyaris menggilas istana, berarti orang itu telah tua sekali. Usianya mungkin lebih dari 100 tahun. Tetapi wajahnya terlihat masih nampak sangat muda, kata Gajah Mada. Halaman Wisma Dharma Yaksa Kasugatan kini kembali terasa hening dan memberi kesempatan kepada dua pejabat penting istana Mojopahit itu untuk berpikir serta mengumbar angan-angannya. Dengan memejamkan mata, Sang Maha Mantri Mukya Rakrean Mahapati Gajah Mada mencoba mengingat raut wajah orang itu sekaligus mengenang apa yang diucapkannya. Satu kata pun tidak mungkin ia lupakan. Baru menguasai sedikit saja, kau sudah mencoba bermain-main membangunkannya. Ucapan orang itu terasa masih terngiang-ngiang di gendang telinga Gajah Mada. Maha Mantri Mukya kini telah berangan-angan ke depan. Andai kata ia berhasil bertemu dengan orang itu dan memperoleh kesempatan untuk belajar serta mewarisi semua ilmu kedikdayanya, ia akan manfaatkan kemampuan itu untuk membangun Mojopahit. Jika ada wilayah yang masih belum mau menyatukan diri di bawah lambang negara Cihna Gringsing Lepeng Loelaka, maka akan digilasnya negara itu dengan kekuatan yang dimilikinya. Siapa orang di dunia ini yang sanggup bertahan dalam menghadapi gempurannya melalui sapuan pusaran angin sedemikian dahsyat? Apalagi orang yang bernama Ajar Wintyasmerti itu juga memiliki kemampuan untuk menghilang dari pandangan mata. Betapa akan sempurna semua itu jika semua kemampuan orang itu dapat ia warisi. Orang itu juga bisa menghilang. Ia lenyap dari depanku melalui cara yang tidak mampu aku mengerti. Dengan cara bagaimanapun, aku masih belum bisa memahaminya. Aku tetap tidak bisa mengerti. Tubuh orang itu bergoyang. Lalu ia seperti memasuki wilayah antara ada dan tiada. Semakin lama semakin kabur. Sejenak kemudian, ia lenyap, tidak nampak jejak keberadaannya. Orang itu sungguh luar biasa. Kalau saja kemampuan yang telah aku miliki selama ini dilengkapi dengan kemampuan murco macam itu, aku pasti akan mampu menyatukan semua negeri di atas jagat ini. Jika perlu, aku akan mendatangi negeri Tartar. Apa yang dilontarkan oleh Gajah Mada itu benar-benar berasal dari kedalaman hatinya. Namun, ucapan itu oleh Prapanca dirasakan sebagai ucapan yang aneh. Prapanca bahkan kini merasa sedikit tidak nyaman. Apakah itu bukan cara pengecut? Tanya Prapanca. Gajah Mada sama sekali tidak tersinggung. Lalu apakah harus melalui perang? Tanya Gajah Mada. Ya, bukankah itu cara kesatria yang harus dilakukan? Balas Prapanca. Gajah Mada akan tertawa, namun kemudian ia batalkan. Aku tidak melihatnya sebagai tindakan pengecut. Berapa jumlah korban yang akan jatuh dalam perang?
berapa jumlah korban yang jatuh ketika beberapa tahun yang lalu aku mengembur Bali. Hal semacam itu bisa dihindari. Jumlah korban dapat diperkecil jika aku mewarisi kemampuan untuk melenyapkan diri dari pandangan mata. Apalagi sekarang, aku menggenggam sebuah ketikdayan yang luar biasa. Aku bisa membangunkan angin lesus. Aku bisa membuat porak-poranda negara yang membangkang dan tidak mau tunduk menjadi bagian dari tarik. Ucap Gajah Mada. Dharma Tyaksa Kaso Ketandang Acarya Natendra kini memandang Gajah Mada dengan pandangan mata yang aneh. Ia lakukan itu beberapa kejap lebih lama. Mahapati Gajah Mada sangat sadar bahwa pendapat dan keinginannya itu sangat sulit dimengerti lawan bicaranya, dipandang sebagai hal yang berlebihan atau tidak masuk akal. Ceritakan apa saja yang kau ketahui tentang sosok yang bernama Ajarwinta seperti itu. Jika kelak aku bertemu lagi dengannya, aku akan memohon supaya diizinkan untuk ngangsu Kawero. Aku akan meminta petunjuk dan diajari bagaimana cara untuk melenyapkan diri dari pandangan mata. Seperti apa yang tadi nyata-nyata telah kulihat dengan mata dan kepalaku sendiri, ujar Gajah Mada. Masih tidak berkedip pandangan mata Dang Acarya Natendra. Andai kemampuan melenyapkan diri dari pandangan mata itu benar-benar ada, Dang Acarya Natendra melihat sungguh itu merupakan kemampuan yang sangat berbahaya. Pemilik kemampuan seperti itu bisa menyalahgunakannya untuk sebuah tindakan kejahatan, bisa digunakan untuk mencuri tanpa takut ketahuan. Jika pemiliknya memiliki kegemaran untuk mengganggu perempuan, ilmu menghilang itu bisa menjadi ancaman yang mengerikan bagi para perempuan. Para gadis sungguh berada dalam sebuah keadaan yang berbahaya. Benarkah kau memiliki catatannya? Kejar Gajah Mada. Natendra kini mengangguk. Berbinar kini pandangan mata dari Gajah Mada. Bukan catatan orang. Aku mencatatnya dari penuturan orang yang ditularkan melalui dongeng dari mulut ke mulut atau turun-temurun. Dari mana asal orang itu, semuanya tidak jelas. Ada yang menyebut Ajarwinta seperti itu berasal dari Lumajang. Ada pula yang menyebutnya berasal dari Blambangan. Gajah Mada kini mengerutkan dahi sambil mencermati. Lumajang, tanya Gajah Mada. Ya, nama Lumajang kini disebut, dan hal itu menyebabkan Gajah Mada segera teringat apa yang pernah terjadi di tempat itu. Setidaknya perjalanan sejarah Mojopahit mencatat Lumajang dengan wilayah kekuasaan sebanyak 3 juru pernah dibebaskan Raden Wijaya untuk berdiri menjadi negara merdeka sebagai balas jasa yang telah dijanjikan Raden Wijaya kepada Banyak Wide atau yang lebih dikenal dengan sebutan Arya Wiraraja. Sekian tahun sebelumnya, ketika Raden Wijaya terlunta-lunta dalam pelariannya, ia kemudian ditolong oleh Arya Wiraraja yang saat itu menjabat sebagai bupati di Sumenep. Raden Wijaya sama sekali tidak sadar bahwa Arya Wiraraja adalah salah seorang yang sebenarnya harus bertanggung jawab terhadap kematian mertuanya dan istana Singosari yang dijarah serta dibakar sampai hangus. Namun kekuasaan yang sempat terbelah itu berhasil disatukan kembali. Lumajang kini telah bergabung kembali dengan Mojopahit. Gajah Mada yang telah mengupayakan agar Lumajang kembali ke pangkuan Mojopahit. Kekuatan Mojopahit yang menjadi besar telah menyebabkan keturunan dari Banyak Wide tidak ada yang berani bersikukuh untuk mempertahankan Lumajang karena dengan terang-terangan Gajah Mada mengancam akan mengirim pasukan segelar sepapan jika Lumajang mencoba menolak ajakan penyatuan kembali itu. Pertama kali, kemunculan orang yang bernama Ajarwinta seperti itu adalah bersamaan dengan pemberontakan yang dilakukan Jayabaya terhadap kekuasaan Kertanegara.
Kertanegara dianggap telah bertindak tidak adil kepada para Wiridramanti. Padahal pengabdian dan jasa mereka pada pemerintahan Raja Batara Narasingha sedemikian besar. Para Wiridramantri itu diantaranya adalah Mahapati Raganata, Temang Wiraraja, Tumenggong Wirokerti, dan Pujangga Santasmerti. Ajar Wintiasmerti muncul ketika pemberontakan Jayabaya dirasa telah membahayakan negara. Setidaknya, Ajar Wintiasmerti telah menyelamatkan negara, sekaligus menjewer telinga Sri Kertanegara melalui tindakan yang dilakukannya dalam melindungi Patih Raganata dari bahaya. Gajah Mada kini terkejut. Ia merasa masih belum memiliki keterangan seperti itu. Cerita tentang Patih Raganata yang dilorot dari jabatannya memang benar, tetapi benarkah ia berada dalam bahaya? Ada sekelompok orang yang memusuhi Patih Raganata. Mereka adalah wajah-wajah baru pejabat istana yang menginginkan terjadinya perubahan. Tidak puas karena nama-namanya disebut sebagai orang-orang baru yang bernafsu, kelompok ini kemudian mengubah orang untuk menghabisi rombongan Patih Raganata dan keluarganya. Namun, tiba-tiba sebuah angin lesus yang berukuran besar mengobrak-abrik orang yang ingin membunuh Patih Raganata itu. Dang Acarya Natendra kini menjelaskan, Mahapatih Gajah Mada kini hanya bisa manggut-manggut. Kepalanya bahkan terlihat tidak bergerak. Tetapi, bagaimana cara Ajar Wintiasmerti itu meredam pemberontakan Jayabaya? Kalau tidak salah pemahamanku, sosok Jayabaya itu lebih mengarah ke perampok daripada pemberontak. Lanjut Mahapati Gajah Mada. Dang Acarya Natendra kini merapikan jubahnya. Kenyataannya, perampok yang bernama Jayabaya itu berhasil memanfaatkan kesempatan. Saat banyak orang sedang marah, kemarahan itu dihimpun Jayabaya dan berhasil diwadahi menjadi sebuah kekuatan yang bisa membahayakan negara. Perbuatannya itu mirip dengan apa yang telah dilakukan Ken Arok, yang juga sama-sama berasal dari seorang perampok. Hanya nasibnya saja yang berbeda. Ken Arok berhasil merobohkan pilar istana Kediri dan membunuh Kertajaya. Sebaliknya, pasukan yang dipimpin oleh Jayabaya kocar-kacir di hadang beliung yang melintas. Konon, perampok itu bernasib sangat menyedihkan. Mereka mati dengan wajah yang tidak lagi bisa dikenali, karena mereka dikeroyok oleh ratusan ekor kelelawar raksasa atau kalong yang berterbangan. Gajah Mada kini terhenyak. Kalong. Kemunculan angin lesus itu menjadi sebuah pertanda. Ajar Wintiasmerti meninggalkan jejaknya di sana. Namun, tidak jelas apa ribuan ekor kalong itu juga berada dalam kendalinya. Jawab Dang Acarya. Gajah Mada kini berpikir dengan amat keras. Mendadak Gajah Mada terbelalak karena teringat pada sebuah peristiwa. Kelelawar. Gajah Mada kini memejamkan mata dalam rangka memutar kenangan yang sudah menjadi bagian dari masa lalunya. Namun Gajah Mada merasa tidak yakin, meskipun puluhan tahun yang lalu saat ia masih seorang prajurit rendahan, bahkan belum menjadi bagian dari pasukan khusus Bayangkara, ia pernah menyaksikan keajaiban yang sangat luar biasa. Saat itu di Ganding, sebuah pedukuhan kecil yang berada tidak jauh dari arah Pasuruan dan merupakan jalan yang pasti dilewati jika berpergian ke Pacarakan yang berada di wilayah Lumajang. Gajah Mada harus menyelamatkan diri dengan berlari sekencang-kencangnya. Kemudian ia juga menceburkan diri ke dalam kolam bekas mandi para kerbau ketika barisan kelelawar itu lewat. Sekejap kemudian Gajah Mada membuka matanya kembali. Kemudian ia bergegas berkata, "Aku pernah bertemu dengan barisan kalong
yang boleh diibaratkan berkekuatan segelar sepapan. Mereka terbang bersama-sama, berarakan menuju ke arah yang sama. Namun aku tidak melihat penggembalanya. Aku tidak melihat orang yang bernama Ajarwintia seperti itu. Prapanca kini tersenyum. Pandangan matanya kini juga terlihat menerawang. Aku juga pernah. Jumlahnya tidak terhitung. Tetapi tidak di Pulau Jawa ini. Gajah Mada kini mengerutkan kening dan melirik pada Prapanca. Di mana? Di tempat yang bernama Maros. Gajah Mada merasa belum pernah mendengar nama itu. Di mana Maros itu? Dharma Dyaksa Kasokatandang Acarya Natendra di masa mudanya adalah orang yang penuh dengan rasa ingin tahu. Dan hal itu ia salurkan dengan melakukan perjalanan untuk mengunjungi banyak negeri. Ia menghimpun banyak keterangan dari semua orang yang ia kenal. Keterangan yang ia peroleh kemudian disimpannya dalam rontal-rontal. Prapanca atau yang kini lebih disebut sebagai Dharma Dyaksa Kasokatandang Acarya Natendra pernah berkeliling dari ujung dunia paling barat hingga ke ujung dunia paling timur. Bumi Maros yang ia kunjungi berada di sebuah pulau besar di seberang lautan sebelah utara Pulau Jawa. Dan hal itu membutuhkan waktu nyaris sebulan untuk mendatangi tempat itu. Di tempat itulah Prapanca menemukan kalong-kalong yang berukuran sangat-sangat besar. Sedemikian besar binatang berlengan ayun itu sampai ada yang nyaris menyamai ukuran tubuh bayi. Sayapnya membentang lebih panjang dari tangan laki-laki yang dibentangkan. Wajah binatang itu juga mirip dengan wajah anjing. Matanya berwarna merah dan hal itu menyebabkan Prapanca benar-benar merasa ngeri ketika pertama kali melihatnya. Apakah itu berarti penggembala kelelawar itu sampai ke tempat yang telah kau datangi itu? Tanya Gajah Mada. Prapanca kini mencoba mengenang. Dengan pelan ia kemudian menggeleng. Yang aku lihat hanya binatang biasa. Tidak ada yang luar biasa pada binatang itu. Tidak aku lihat ada orang yang menggembalakannya. Namun, aku sulit memahami mengapa binatang itu tinggal dan berkumpul di sebuah tempat bagaikan sebuah masyarakat. Tidak ada gua di sekitar tempat itu, jawab Prapanca. Udara kini mengalir dengan dingin, memberi kesempatan kepada dua orang itu untuk masuk ke dalam wilayah kenangannya. Gajah Mada tidak membiarkan diri terlalu larut. Gajah Mada kini merasa harus memusatkan dirinya pada persoalan yang tengah dibawanya. Apa arti nama dari Ajarwintia seperti itu? Tanya Gajah Mada. Natendra kini mengembalikan arah pandangnya yang sempat teralihkan. Aku tidak tahu. Menurut perasaanku, jarak antara Santa Semerti dan Wintia Semerti itu tidak terlalu jauh. Apa mungkin Ajarwintia Semerti itu masih bersaudara dengan Brahmana Santa Semerti? Sama dengan Gajah Mada, pertanyaan itu memang telah lama menggoda hati Dang Acarya Natendra. Kita sepemikiran. Selama ini, aku juga digoda oleh pertanyaan itu, jawab Dharma Dyaksa Kasokatandang Acarya Natendra. Pada keesokan pagi harinya, pagi yang datang adalah pagi dengan keadaan yang sangat bertolak belakang dari malam sebelumnya. Langit sangat cerah dengan warna biru jernih di sepanjang mata yang memandang. Kehidupan pun kini berjalan sebagaimana biasa, tidak seperti semalam saat sebagian orang merasa waktu akan segera berhenti karena kiamat sejenak lagi akan tiba. Sang Maha Mantri Mukya Rakrean Mahapatih Gajah Mada melihat sisa dari apa yang terjadi semalam sungguh sangat luar biasa. Dari para prajurit, ia memperoleh banyak laporan tentang rumah-rumah yang rusak atapnya
dan beberapa bahkan ada pula yang roboh diterjang angin. Lewat para pejabat di barisan Sang Pancariwilwatikta, Mahapati Gajah Mada kemudian menyalurkan perintah untuk menolong mereka. Bantuan bahan makanan dan bahan-bahan untuk memperbaiki rumah yang rusak segera disalurkan. Dan di sela kesempatan yang ia miliki, Gajah Mada menyempatkan untuk mengunjungi tempat semalam ia membangkitkan kekuatannya. Namun Gajah Mada kini terkejut melihat ada orang lain yang mendahulunya untuk datang ke tempat itu. "Kau sudah berada di sini," sapa Gajah Mada. Gajah Sakara segera berbalik dan bergegas menjemput orang yang amat ia hormati itu. "Kemarin, di tempat ini masih ada sebuah rumah. Tetapi kini sudah tidak ada lagi, Paman," ucap Gajah Sakara. Gajah Mada segera menyebar pandangan matanya memperhatikan tempat-tempat itu. Gajah Mada tidak kuasa menahan diri untuk tidak takjub ketika melihat jejak yang ditinggalkan oleh angin lesus yang luar biasa itu. Tanah yang dilewati oleh angin lesus itu tergali dan kemudian membentuk sebuah sumuran. Sumur itu kini telah tergenangi oleh air hujan. "Kau sudah bercerita kepada siapa saja?" tanya Gajah Mada. Gajah Sakara memandang Gajah Mada dengan tatapan yang sedikit bingung. Namun Gajah Sakara kemudian menggeleng. Itu karena ia merasa memang tidak pernah bercerita kepada siapapun. Gajah Mada mengenal Gajah Sakara dengan sangat baik. Ia adalah anak dari sahabatnya. Ia tahu jika Gajah Sakara mengatakan tidak, berarti memang tidak. Jika ada yang bertanya, apa yang terjadi pada rumah ini dan bagaimana nasib para penghuninya, harus dikatakan, rumahnya memang diterjang oleh angin lesus. Jangan sebut aku terlibat dan mendalangi angin lesus itu, kata Gajah Mada. Gajah Sakara kemudian mencuatkan alisnya, namun Gajah Sakara tidak memberikan pendapatnya. Ketika Gajah Sakara melirik sekilas, ia melihat mata yang berbinar di raut wajah Gajah Mada. Pada binaran wajah itu sama sekali tidak nampak sebuah penyesalan. Padahal ada dua nyawa yang menjadi korban perbuatan dari Gajah Mada semalam. Rupanya Mahapati Gajah Mada menganggap kematian penghuni rumah yang hilang jejaknya itu sebagai hal yang tidak berarti dibandingkan dengan betapa penting kemampuan yang sekarang dimilikinya. Paman tidak menyesal. Pertanyaan itu kemudian terlontar begitu saja bagai tanpa ditimbang. Namun Gajah Sakara tidak melihat perubahan raut muka Gajah Mada yang menjadi marah atau tidak senang. Gajah Mada kini bahkan tersenyum. Menyesali apa? Tanpa ragu lagi, Gajah Sakara kemudian berucap, Paman telah menyebabkan dua orang mati melalui kejadian semalam, Paman. Gajah Mada tidak menggeleng, namun tidak juga mengangguk. Pusat perhatiannya kini tercurah pada keinginannya untuk menghadirkan kembali pusaran angin itu. Pusaran angin yang benar-benar dahsyat dan nyaris menghancurkan istana. Mereka mati karena kecelakaan. Rumahnya diterjang angin lesus, jawab Gajah Mada. Gajah Sakara merasa tidak puas dengan jawaban itu. Namun, ia juga tidak berani mengejar dengan pertanyaan lain, apalagi pertanyaan yang berbau dengan gugatan. Dalam hening masing-masing, Gajah Mada dan Gajah Sakara tiba-tiba terlonjak. Sebuah suara yang amat dikenali kini menyapa gendang telinga mereka. Namun, suara itu bukanlah isyarat tanda bahaya. Isyarat apa itu? Tanya Gajah Mada. Melalui pendidikan bersifat khusus yang pernah dijalaninya, Gajah Sakara tahu isyarat khusus yang lahir dari Bende Kiai Samudro yang bergetar itu adalah pertanda istana kedatangan tamu yang sangat penting. Gajah Mada kini sedikit terlambat menyadarinya. Apakah ada tamu penting? Benar, Paman. Kalau begitu, mari kita segera kembali.
ajak Gajah Mada. Belum lama, Mahapatih Gajah Mada dan Gajah Sagara mengayunkan langkah mereka. Dari kejauhan telah nampak seekor kuda yang dipacu dengan sangat terburu-buru. Rupanya prajurit itu membawa tugas untuk menjemput Gajah Mada. Dengan sigap, prajurit itu kemudian meloncat turun dan memberikan penghormatannya ketika ia sudah mendekat. "Ada apa?" Gajah Mada langsung pada pertanyaannya. "Tumenggung Nala telah kembali, Gusti Patih," jawab prajurit itu. Meluap dan bergetar isi dada Gajah Mada ketika memperoleh laporan yang telah lama ia tunggu itu. "Di mana ia sekarang?" "Di Balai Manguntur. Kedatangannya telah dilaporkan kepada Sang Prabu Hayam Wuruk." "Baik, akan kupakai kudamu," kata Gajah Mada. Prajurit tersebut dengan sigap memberikan penghormatan dan kemudian menyerahkan kudanya. Meskipun telah berusia di pertengahan abad, Gajah Mada masih memiliki ketangkasan yang tidak bisa diremehkan. Caranya melompat ke punggung kuda dan bagaimana saat ia memacu dengan amat kencang kuda itu menjadi tanda Gajah Mada memang sangat mumpuni. Tidak ada debu tebal di belakang Gajah Mada karena debu kemarin telah menjadi bubur di pagi ini. Gajah Mada kemudian langsung menuju ke tatak rambat Balai Manguntur dan mendapati Tumenggung Nala tengah dikurbuti beberapa perwira prajurit yang kini tengah menyalaminya dan memberi ucapan selamat. Melihat itu, Gajah Mada kini merasa lega. Agaknya tugas yang diemban oleh Tumenggung Nala itu telah berhasil dilaksanakan dengan sangat baik. Melihat Mahamantri Mukya datang, para perwira itu kemudian menyibak. Senopati Macan Lewung segera menempatkan diri dan menyiapkan para perwira itu untuk langsung bersikap baris. Gajah Mada kini mendekati Tumenggung Nala sambil tersenyum dengan lebar. Tumenggung Nala pun kini juga menyambutnya. "Senyummu sudah mewakili apapun yang akan kau ceritakan, Nala," berkata kini Mahapatih Gajah Mada. Tumenggung Nala tertawa pendek. Senyumnya kini menampakkan barisan giginya yang tertata putih dan rapi. Nala adalah prajurit muda dengan kemampuan yang langka. Gajah Mada menemukan pemuda itu dalam pendadaran dan langsung ia tandai. Tidak banyak calon prajurit yang mampu berenang melintas tambak segaran. Namun Nala kala itu mampu melakukannya dengan sangat baik. Atas pertimbangan kemampuan khusus di air itu, Gajah Mada kemudian memberinya kesempatan untuk menjadi pucuk pimpinan pasukan berkekuatan kecil yang membawahi hanya sekepala prajurit. Akan tetapi, sepak terjang dan kemampuan Nala benar-benar telah membuatnya tercengang. Nala adalah sosok yang luar biasa dalam tugas penyusupan, penghasutan, dan penghancuran. Nala juga terdepan dalam penyelamatan mereka yang terluka. Kelebihan itu kemudian membawa Nala menapaki jabatan sebagai pucuk pimpinan Armada Timur dengan wilayah jelajah yang seluas separuh Mojopahit. Sementara itu, Armada Barat sementara berada di bawah kendali Gajah Mada secara langsung sambil melihat apakah Senopati Prawira Jalanestari, seorang senopati muda yang sebaya dengan Nala, layak dinaikkan pangkatnya untuk menjadi seorang tumenggung. Jika Jala Senastri dipandang mampu melakukannya, Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah siap mengambil keputusan untuk menaikkan pangkatnya dari senopati menjadi seorang tumenggung. Lompatan kenaikan pangkatnya itu pasti akan membuat iri para perwira yang lain yang masih berada di tataran senopati. Akan tetapi, Gajah Mada dan Hayam Wuruk tidak peduli andai kata ada yang berkeberatan. Dari sisi kemampuan, Prawira Jala Senastri memang sangat luar biasa. Sejak menjadi bagian prajurit Laut Mojopahit, nampak betapa Prawira Jalanestri memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ketika diberi kesempatan untuk memimpin sebuah kelompok kecil dan melaksanakan sebuah tugas,
Jala Senastri mampu menuntaskannya dengan sangat gilang gemilang. Demikian pula dengan penugasan-penugasan selanjutnya. Secara pribadi, Nala dan Jala Senastri menjalin hubungan persahabatan yang sangat baik. Jala Senastri saat berada di Dharmasraya diperbantukan di negeri si Junjung itu karena Aji Montrorot sedang banyak menghadapi masalah. Semua tugas telah aku selesaikan dengan baik, tanpa ada sisanya, Gusti Patih. Dompo telah ikut mengibarkan panji-panji gula kelapa, lambang negara Cina Gringsing Lopeng Luelaka, dan mengakui Sang Prabu Rajasa Negara sebagai raja mereka. Kami melakukannya dengan jumlah korban yang tidak seberapa, karena pada saat-saat terakhir, perang bisa kami hindari. Tumenggung Nala kini memberikan laporannya. Gajah Mada kini memegang pundak Tumenggung Nala dan memperhatikan tubuh pemuda gagah perwira yang layak menjadi idaman gadis-gadis itu. Bagus. Hadiah apa yang kau kehendaki untuk keberhasilan tugasmu yang gilang gemilang itu? Tanya Gajah Mada. Tumenggung Nala kini tersenyum tersipu, dan hal itu menyebabkan para perwira yang hadir di halaman Balai Manguntur itu juga tertawa. Sebagian juga bertepuk tangan dengan meriah. Akan kuhadiahkan seorang istri untukmu, kata Gajah Mada dengan raut muka yang bersungguh-sungguh. Raut yang demikian telah menyebabkan Tumenggung Nala bingung. Ia curiga Gajah Mada akan benar-benar menghadiahnya seorang istri. Aku sudah memiliki calon istri, Gusti Patih, kata Tumenggung Nala. Tidak masalah, kau bisa memilikinya lebih dari satu, jawab Gajah Mada dengan raut muka yang bersungguh-sungguh yang kemudian malah membuat Nala semakin bingung. Gajah Mada kemudian melepas pegangan tangannya dari pundak Tumenggung Nala dan kembali menyapu tubuh pemuda yang berpangkat Tumenggung itu dari ujung kepala hingga ke kakinya. Ketika Gajah Mada kemudian tersenyum bagai orang geli, taulah Tumenggung Nala soal hadiah istri itu hanya sebuah guyonan. Tumenggung Nala, laporan apa saja yang akan kau berikan padaku saat ini? Tanya Gajah Mada. Tumenggung Nala membatalkan memberikan jawaban ketika dilihatnya pintu yang menghubungkan pagelaran Balai Manguntur dengan istana raja kini telah terbuka. Dari arah itu nampak Prabu Hayam Wuruk yang berjalan diiringi beberapa prajurit dan dayang-dayang. Melihat hal itu, dengan sigap Gajah Mada kemudian membawa Tumenggung Nala dan para perwira yang lain untuk naik ke tatak rambat dan bergegas menempatkan diri di pasewan kecil yang telah digelar dengan mendadak itu. Dipimpin oleh Sang Mahapatih Gajah Mada, para perwira kini bersikap menyembah ketika sang raja telah menempatkan diri berdiri di depan para perwira itu. Prabu Hayam Wuruk menolak ketika seorang abdi pengiringnya menggagas membuka kain penutup Balai Witana dan mempersilahkan sang Prabu untuk masuk. Aku akan berdiri saja, kata Prabu Hayam Wuruk mempertegas penolakannya. Seluruh perhatian kini ditujukan kepada Tumenggung Nala. Semua menunggu cerita macam apa yang akan disampaikan oleh Tumenggung Nala.